Sebelum Anda belajar meditasi, sebelum Anda belajar spiritual, Anda harus mengerti dulu apa alasannya kita belajar meditasi dan belajar spiritual. Untuk apa sebetulnya semua ini? Jawaban saya sederhana. Pertama, siapapun juga harus menyadari bahwa kita mau tidak mau sudah ada di sini saat ini dengan kondisi kita ada di persimpangan. Mau bahagia atau mau menderita. Ya, itu yang paling nyata. Ya apa enggak? Lepas dari kita kenal Tuhan apa tidak, lepas Tuhan itu kayak apa, faktanya sekarang itu kita ada di titik persimpangan. Bahagia atau menderita, itu yang menjadi pilihan kita. Ya. Nah, pertanyaan orang biasanya begini. Betulkah kita bisa memilih bahagia dan menderita? Bukankah itu sudah ditetapkan sama Tuhan? Kita tinggal menjalani saja. Ya. Nah, hal-hal begini dulu yang perlu kita bongkar. Secara faktual, kita selalu punya pilihan, kan? Contoh, ya. Saya memegang gelas berisi kopi ini. Saya punya nggak pilihan untuk mengambil tindakan atas gelas berisi kopi ini? Punya nggak pilihan? Punya dong, dengan resiko yang berbeda untuk setiap pilihan itu. Kalau saya minum, konsekuensi logisnya apa? Ya, saya merasakan nikmatnya secangkir kopi. Tapi kalau saya iseng, saya memilih untuk nyiram pemilik nahati ini dengan air kopi yang dia suguhkan, saya dapat konsekuensi apa? Kalau orang Jawa bilang 3 jul lu ditendang. Berarti apa? Lepas kita itu konsep ketuhanannya kayak apa, yang paling faktual adalah kita itu saat ini punya pilihan, bisa memilih untuk mendapatkan konsekuensi berupa kebahagiaan atau penderitaan. Itu dulu. Maka ini adalah permainan kita, bukan permainan Tuhan. Yang menjadi pemainnya, yang independen dengan permainan itu adalah kita sendiri. Putuskan sendiri, jangan bawa-bawa Tuhan yang kita sendiri belum mengerti. Oke? Ya. Nah, begitu kita mengikuti permainan kita sendiri, maka pada satu titik nanti kita akan mengenali Tuhan yang kita cari itu. Mengenali Tuhan yang selama ini hanya sebuah misteri. Oke? Maka pada titik itulah kenapa spiritualitas dan meditasi dibutuhkan. Itu adalah jalan supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan satu. Kedua, kita bisa menyingkap segala hal yang tadinya hanyalah misteri. Itu, Pak. Itu. Nah, selama Anda mencoba menjangkau yang misteri itu dengan pendekatan spekulatif, sampai kapan Anda malah tambah pusing, ya? Yang rambutnya keriting, bukan hanya rambutnya keriting, nanti otaknya keriting juga. Ya apa enggak? Ya. Karena yang misteri itu tidak bisa dijangkau dengan pendekatan spekulatif. Supaya Anda bisa menyingkap yang misteri itu, mulai dengan hal yang paling sederhana, rasakan nafas Anda, rasakan energi hidup di dalam nafas itu. Pada titik itulah Anda nanti akan disingkapkan kebenaran dari semua realitas jagat raya ini, termasuk kebenaran dari Tuhan. Itu tiba-tiba pengertiannya muncul berdasarkan hasil dari pengalaman otentik Anda sendiri. Pada titik inilah saya bisa mengatakan segala konsep yang belum pernah Anda buktikan nggak usah dipakai. Kalau dia sudah kadung nempel, ya sudah dianggap aja sebagai hiasan. Gitu. Jelas, Pak? Maka ditarik menjadi lebih sederhana. Ya, jalan spiritual adalah jalan bagaimana kita memastikan hidup kita ada dalam kebahagiaan. Jalan spiritual adalah sebuah cara agar kita pada akhirnya mengetahui kebenaran atas kehidupan dan realitas dari jagat raya ini. Begini. Nah, selama Anda belum mengerti lewat pengalaman otentik, sabar, jangan maksa mikir pakai kepala, nanti tambah keriting. Nama saya Ari. Saya mau nanya, bagaimana pendapat guru tentang orang yang bisa membaca PLR seseorang? Pas live. Gini ya, cara membaca past life itu kan banyak. Ada yang namanya past life regression. Ya, ini pendekatan hipnoterapi. Jadi ada pemandu, seorang hipnoterapis, mengajak orang itu masuk kepada kondisi relax, ya, masuk ke alpha state,
Nah, ketika orang masuk ke sini nanti dia bisa tiba-tiba mendapatkan gambaran tentang masa lalunya. Ya. Ada lagi orangnya nggak ngapa-ngapain, cuma nyetor nama, nyetor foto si orang ini. Coba membaca past life. Ya. Nah, apakah itu mungkin? Ya mungkin saja. Karena apa? Karena semua jejak perjalanan jiwa Anda itu ada di Akashic Record, ada di catatan kosmik. Ya. Ginilah ya. Sebetulnya ini kan sudah di verifikasi oleh teknologi. Kalau ini ada CCTV-nya, apa yang kita kerjakan sekarang ini itu terekam di dalam server CCTV itu. Nah, sebelum CCTV itu ada dan servernya ada, alam semesta itu udah bekerja dengan cara itu. Sehingga kita tinggal cek nanti ke servernya, ada nggak data kita. Nah, letak soalnya tinggal orang yang membaca ini akurat apa tidak, orangnya ini ngayal apa, ngomong kebenaran. Kalau mungkin saja. Gitu. Saya juga tahu, ya. Tapi kan nggak penting. Buat apa coba? Sekarang kalau misalnya Anda tanya ke saya, Pak, saya past life-nya apa? Dulu Anda adalah orang yang banyak patah hati, itu gunanya apa? Ya kan nggak ada gunanya. Terserah Anda past life-nya kayak apa, yang penting sekarang Anda sudah lahir lagi jadi manusia, ini adalah kesempatan berharga untuk berevolusi. Ya. Betul-betul jalani keheningan, maka dengan cara itulah Anda akan menemukan bahagia yang sesungguhnya. Anda membentuk sejarah baru dalam kehidupan Anda, tidak peduli Anda dari masa lalunya kayak apa. Gitu loh. Oke? Ya.